Sejumlah konflik tenurial hingga perampasan lahan rakyat terjadi di kawasan delineasi Ibu Kota Nusantara. Total luas wilayah delineasi IKN mencapai 254.104 hektar, meliputi 2 kabupaten yakni Penajam Pasar Utara dan Kutai Kartanegara. Ketua Walhi Kaltim Fatur Rozikin Fen mengatakan ada tumpang tindih perizinan di dalam wilayah delineasi IKN tersebut, khususnya terkait usaha pertambangan, kehutanan, dan perkebunan. Fatur mengatakan pembangunan IKN tidak berada di lahan hutan kosong, sehingga sejumlah desa bakal terdampak dalam pembangunan mega proyek tersebut. Dirinya juga mengungkapkan 3 aktor yang terlibat dalam konflik tenurial di wilayah delineasi IKN tersebut, diantaranya Bank Tanah, KIPP, dan PT ICKU. Berdasarkan data dari Walhi Kaltim, Bank Tanah telah merampas lahan eks hak guna usaha dan lahan masyarakat pada 2022 lalu untuk pembangunan Bandara VVIP IKN. Selain itu, PT ICKU sejak 2017 juga mengancam menggusur lahan warga di atas hak guna bangunan perusahaan, hingga pada 2023 perusahaan ini aktif menggusur lahan dan rumah warga di wilayah IKN. Adapun kelurahan dan desa yang terdampak dalam perampasan hak lingkungan hidup di wilayah delineasi IKN ini diantaranya Kelurahan Gersik, Kelurahan Pantai Lango, Desa Sukaraja, Kelurahan Sepaku, Desa Bumi Harapan, Kelurahan Pamaluan, Desa Telemau, Desa Binuang, dan Kelurahan Maridan. Oke teman-teman, terima kasih sudah hadir. Hari ini kita akan membahas isu besar yang bakal mengubah wajah Indonesia, yaitu pemindahan ibu kota negara ke IKN di Kalimantan Timur. Ini bukan cuma soal bangun gedung pemerintahan di tempat baru, tapi juga punya dampak luas sosial, ekonomi, lingkungan, dan budaya. Mari kita mulai dari Alan dulu ya. Kelihatannya ini wajahnya antusias banget. Terima kasih Ayus. Aku pribadi melihat pemindahan IKN sebagai langkah maju. Jakarta ini terlalu sesak, polusi, banjir, kemacetan semua numpuk. IKN bisa jadi simbol harapan baru. Pemerintah bilang akan bangun kota berbasis smart city dan green city. Aku rasa ini bisa jadi momentum pemeratan pembangunan yang selama ini terlalu Jawa sentris. Tapi Alan, kita juga gak bisa asal dukung. Aku malah ngelihatnya terlalu buru-buru. Belum ada urgensi jelas. Jakarta memang punya banyak masalah, tapi solusinya bukan lari dari masalah. Kenapa gak revitalisasi Jakarta dulu? Lagi pula pembangunan IKN pakai anggaran jumbo, sementara masih banyak PR negara ini. Pendidikan tertinggal, layanan kesehatan tertimpa, kemiskinan struktural. Aku mau masuk dari aspek lingkungan. Kalimantan itu ekosistemnya sangat rentan. Hutan tropis tuh menyimpan karbon dan dalam jumlah besar. Sekali rusak gak bisa dipulihkan dalam waktu dekat. Belum lagi spesifik endemik kayak orangutan, berkantan, dan tumbuhan langka yang bisa terganggu habitatnya. Pemerintah bilang ini proyek hijau, tapi kita tahu banyak proyek besar ujungnya tetap merusak lingkungan. Tapi Abel, dari perspektif ekonomi makro, IKN ini bisa jadi pendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Kita bicara efek multiplier. Pembangunan infrastruktur bisa membuka lapangan kerja, menarik investasi domestik maupun asing, dan memicu aktivitas ekonomi baru di kawasan timur Indonesia. Jangan lupa konsentrasi ekonomi selama ini terlalu berat di Jakarta. Itu gak sehat buat jangka panjang. Kalau aku lihat dari aspek sosial dan budaya, ada risiko yang gak bisa diremehkan. Masyarakat lokal Kalimantan bisa mengalami gentrifikasi.
budaya lokal bisa tergeser. Kita harus pastikan bahwa penduduk asli tidak hanya jadi penonton, tapi dilibatkan dalam proses pembangunan. Jangan sampai seperti kasus-kasus pembangunan lain yang menggusur warga tanpa kompetensi layak. Dan budaya lokal jangan dilupakan, justru harus diangkat jadi identitas IKN. Aku ingin highlight aspek yang sering luput, dampak sosial dan budaya. Pemindahan ibu kota bakal menarik ribuan bahkan jutaan pendatang ke Kalimantan. Apa masyarakat lokal siap? Gimana nasib budaya Dayak, tanah adat, struktur sosial lokal? Kalau gak ada pendekatan sosial kultural yang sensitif, bisa terjadi konflik horizontal. Modernisasi boleh, tapi jangan sampai mengorbankan jati diri lokal. Dan jangan lupa aspek migrasi. Kota baru berarti juga urbanisasi baru. Kalau nggak diantisipasi, bisa munculin pemukiman liar, pengangguran, bahkan kriminalitas. Jangan ulang kesalahan urbanisasi Jakarta. Oke teman-teman, aku ingin semua dari kita masing-masing memberikan penutup dari masalah ini. Satu kalimat saja tidak apa-apa. Menurut kalian, apa syarat mutlak agar IKN berhasil? Transparansi dan komitmen terhadap visi kota hijau dan inklusif. Evaluasi terus-menerus dan partisipasi publik yang sejati, bukan formalitas saja. Proteksi ekologis yang nyata dan berbasis sains. Manajemen keuangan yang akuntabel dan pro rakyat. Pelibatan masyarakat lokal sebagai subjek, bukan objek pembangunan. Tapi kalau dari aku, keberhasilan EKN ini bukan diukur dari tingginya gedung, tapi dari sebanyak-banyaknya rakyat yang merasakan manfaatnya. Terima kasih teman-teman. Terus kritis, terus berpikir, dan terus cinta Indonesia. Karena pembangunan tanpa keadilan dan berkelanjutan adalah kehancuran yang ditunda.